Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Pertama mungkin terima kasih pada Yuda, terutama Yuda ya, yang sudah mengundang kita di sini dalam rangka kegiatan kuliah tamu ya, antar perencanaan pariwisata yang merupakan program studi perencanaan wilayah dan kota, Fakultas Teknologi, Infrastruktur dan Kewilayahan ya. Jadi alhamdulillah kita pada kesempatan yang berbahagia ini berkumpul dalam rangka pertama sharing, dan ada beberapa materi-materi yang saya akan bagikan, dan ini merupakan materi praktisi atau pengalaman saya di lapangan yang pada intinya pariwisata yang berbasis pada masyarakat atau lebih dikenal dengan CBT itu merupakan yang sangat kuat dan berkelanjutan jika dikelola dengan baik. Baik ya, jadi ini langsung saja next di jalur kita CBT. Untuk nama mungkin tadi sudah diterangkan oleh Yuda ya, panggil Kak aja Yuda. Kalau Bapak ini terlalu ini, karena saya masih muda ini. Bukit Tinggi 86 3 Maret. Pekerjaan sehari-hari ya di masyarakat. Saya bekerja membantu dan mengembangkan potensi desa yang sekarang mungkin lebih dikenal dengan desa wisata untuk diangkat menjadi sebuah destinasi, kawasan dan desa wisata. Sekarang saya bekerja selaku Ketua Pokdaris di Nyarai yang menjadi background dari kegiatan kita pada hari ini ya, background Zoom meeting, dan juga selaku direktur dari LR Rafting, yaitu LR Rafting itu merupakan lestari alam rafting, yaitu kegiatan dari pengembang kegiatan dari ekowisata Nyarai. Saya terakhir kuliah di UGM dan lanjut mungkin saya mengambil jalan ninja yang berbeda. Kalau biasanya mungkin kawan-kawan akan mencari sebuah pekerjaan, tapi saya di sini memunculkan sebuah pekerjaan gitu kan, yang sebetulnya pekerjaan itu banyak di masyarakat, yaitu alamnya indah, tempat yang bagus, tapi mungkin tidak terkelola, dan saya mencoba mengelolanya bersama masyarakat. Di bawah kontak person saya, di sini ada Instagram juga, ada Facebook, dan ada juga WhatsApp ya. Next. Tadi sudah menggambarkan ya, ada beberapa hal yang diapresiasi baik dari segi pemerintah daerah, provinsi, nasional, bahkan internasional. Ternyata kegiatan kita yang menjaga hutan, memberdayakan masyarakat, habis itu meningkatkan ekonomi masyarakat, mendapat perhatian dunia. Jadi pada tahun 2015 kita diberikan penghargaan dari EOCA, yaitu European Outdoor Conservation Association, yang itu merupakan salah satu kegiatan komunitas serta produk outdoor dunia yang mengapresiasi kita. Ternyata kegiatan kita ini dapat membantu masyarakat dengan mengalihkan mata pencariannya yang awalnya merupakan illegal logging, mencari kayu di hutan, untuk menjadi pemandu wisata. Ya, pernah juga dikasih Pak Presiden, yaitu sektor layanan kepariwisataan, dan juga kita selaku penggiat wisata percontohan ya, versi dari DPD RI. Oke, kita next. Ya, konsep kegiatan kita pada kali ini kita laksanakan dengan beberapa hal ya. Next. Jadi konsep kita berlandaskan pada CBT namanya, yaitu Community Based Tourism. Apa itu CBT? Next. Kalau kita lihat mungkin sederhana aja ya. Jadi CBT itu merupakan konsep prinsip dasar kepariwisataan yang menjalankan prinsip kepariwisataan yang berbasis kepada masyarakat. Jadi kita mengangkat masyarakat sebagai pelaku utama, pemberdaya dengan berbagai macam kegiatan tentunya. Artinya kemanfaatannya dirasakan sebesar-besarnya untuk masyarakat. Di sini mungkin kita melihat beberapa hal ya. Tetap sasaran utama itulah kesejahteraan masyarakat. Artinya ada peningkatan ekonomi, perubahan mindset, serta perubahan perilaku gitu ya.
yang dirasakan oleh masyarakat. Jadi harapannya melalui konsep CBT ini setiap individu dan komunitas diarahkan untuk menjadi bagian rantai pariwisata. Jadi misalnya dalam satu kali kegiatan atau beberapa kali kegiatan kita membutuhkan makan siang kan untuk tamu. Jadi makan siang itu bukan kita pasang ke catering atau kita pasang ke restoran gitu kan. Jadi kita memanfaatkan masyarakat. Kita latih masyarakat, kita bina mereka, dan mereka lah yang menjadi ujung tombak dalam menyediakan konsumsi bagi tamu. Terus misalnya mobil, kita butuh shopping tamu gitu kan. Jadi menyiapkan juga masyarakat. Tapi kita standarisasi sesuai dengan kaidah pariwisata. Next, jadi memang kita harapkan ada munculnya semua bisnis, yaitu perputaran uang di masyarakat. Ya tetap pada prinsip ini kita melakukan beberapa hal, yaitu mengenai dan mendukung. Artinya kita mempromosikan kepemilikan masyarakat dengan memprioritaskan skala prioritas. Jadi mungkin di desa itu banyak potensi wisata gitu kan, tapi tidak maju karena tidak menjadi skala prioritas. Nah, jadi dari potensi yang banyak tadi seharusnya pengelola bisa memilih gitu kan satu destinasi yang bisa dikembangkan secara serius dan menjadi skala prioritas, dan tentunya itu menjadi konsentrasinya. Yang kedua adalah pelibatan anggota masyarakat dalam setiap pengembangan. Nah, banyak mungkin pariwisata terhenti, sering dihambat masyarakat, bahkan masyarakat menjadi enemy gitu kan, penghalang, karena memang dia tidak dilibatkan. Nah, di kita bagaimana mereka kita libatkan dengan porsinya masing-masing dan tugasnya masing-masing gitu kan. Habis itu mempromosikan kelembagaan atau kebanggaan terhadap komunitas. Nah, jadi masing-masing desa itu pasti memiliki sejarah, pasti memiliki yang namanya daya tarik wisata. Nah, harapannya masyarakat bisa mengenal itu dan bisa bercerita kepada tamu melalui program yang kita rencanakan, dan harapannya masyarakat sudah bisa storytelling. Jadi sekarang tamu tidak hanya melihat destinasi saja gitu kan, tapi mereka juga mau mendengar sebuah cerita gitu kan mengenai sebuah destinasi, desa atau tempat-tempat wisata lainnya. Berikutnya meningkatkan kualitas kehidupan, ya tentunya. Jadi makin meningkatnya kualitas kehidupan di masyarakat tentu akan mempengaruhi terhadap keberlanjutan nilai ekonomi yang ada di masyarakat, mengenai ciri khas dan kearifan lokal masyarakat. Dan memang masyarakat yang memiliki nilai-nilai kearifan lokal, budaya ataupun ciri khas, dan apanya di masyarakat itu sendiri, hal ini dapat berkelanjutan gitu kan. Dari kita prinsipnya kerjasama dengan masyarakat dengan menjual paket-paket wisata berkelanjutan yang berdasarkan budaya masyarakat. Kita next. Nah, ini dia lanjutannya ya, yaitu mempromosikan atau mendorong penduduk lokal, pelibatan penduduk lokal, tentunya investasi modal lokal, partisipasi penduduk dalam event-event dalam kegiatan yang lebih luas, produk wisata untuk mengembangkan identitas lokal, serta mengatasi problem yang muncul sebelum pengembangan lebih jauh. Jadi harapannya setelah kita berdayakan masyarakat, masyarakat itu sendiri yang bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di tempatnya. Karena memang secara langsung ataupun tidak langsung kita mengajaknya sebagai pengurus, pemandu ataupun pelaku pariwisata. Oke, next. Ya, prinsip CBT. Jadi CBT memang pada prinsipnya berkaitan dengan ekowisata. Dan CBT mengarahkan orang ataupun masyarakat ataupun pelakunya untuk menjadi pelaku ekonomi. Jadi artinya CBT ini bisa jalan kalau semua orang bisa merasakan dampak ekonomi. Artinya kalau belum merasakan dampak ekonomi, saya sebagai penonton gitu kan, berarti prinsip ini belum jalan. Yang kedua itu prinsip sosial, artinya perubahan mindset di masyarakat. Kebanyakan mungkin beberapa orang beranggapan wisata itu adalah maksiat, atau mungkin tidak baiklah dipandang mata gitu ya. Tapi kalau seandainya dikerjakan dengan baik, perlakuannya dengan bagus gitu kan, SOP-nya jelas, ada taktiknya yang baik gitu kan. Nah, di sini akan langsung mengubah paradigma orang ataupun masyarakat, dan pariwisata itu bisa merubah mindset seseorang untuk berkegiatan di ranah pariwisata. Nah, akhirnya tentunya merubah mindset mereka gitu kan, yang awalnya mungkin dulu tidak mendukung menjadi mendukung. Berikutnya ranah lingkungan.
Nah di lingkungan kita mengharapkan memang ada proses keberlanjutan. Jadi memang setiap orang yang berkaitan di pariwisata pasti pada suatu waktu tertentu yang lingkungan yang mereka kerjakan ini akan terusak gitu kan. Kayak masalah sampah, kayak masalah penebangan, masalah karbon gitu kan. Nah tugas kelompok melalui program CBT ini memastikan lokasi itu hijau, tak ada sampah, tidak ada merubah kebiasaan orang membuang sampah. Jadi memang lagi kita bisa memandu ketika tamu itu masuk ke lokasi kita, ya kita mengedukasi mereka untuk tidak buang sampah sembarangan. Harapannya setelah mereka keluar dari lokasi ini, mereka bisa melakukan apa yang kita tanamkan tadi, tidak buang sampah sembarangan. Kalau berubah perilakunya, yang dulunya mungkin suka buang sampah, tapi setelah kita masuk ke lokasi, kita ajarkan mereka tidak buang sampah, berarti program kita berhasil. Oke, kita next. Ini proses kegiatan kita di lapangan. Next. Dari ini kita kelola. Jadi lokasinya hari ini merupakan kawasan illegal logging yang dikelola oleh masyarakat secara kelompok. Jadi di sini tidak ada aktivitas pariwisata dulunya gitu kan, hanya kita illegal logging. Tapi kita memandang kawasan ini merupakan sebuah potensi pariwisata. Nah, kita cobalah untuk mengelola secara bersama-sama dengan masyarakat. Dan pada tahap pengembangan, masyarakat di sini pada saat itu menolak karena takut mata pencarian yang terganggu di hutan, yaitu mencari kayu. Alhasil kita coba dekati masyarakat, inisiasi masih ditolak juga, malah kita diancam lah gitu kan, malah kita mungkin diberikan sebuah argumentasi kalau kegiatan ini tidak baik bagi masyarakat, isu-isu tidak bagus, dan tentu ini memperkecil gitu kan kemauan kita dan kelompok pada saat itu karena tidak mendapat dukungan dari masyarakat. Tapi setelah kita kaji betul, setelah kita sebentar ya. Ya, terlanjutkan dan setelah kita telusuri mengenai kawasan dan potensi ini, setelah kita telusuri ini permasalahannya pada saat itu. Ternyata kita mendapatkan permasalahan kalau 80% warga di Gambaran Selimutan ini menebang kayu di hutan. Dan 20% yang bertani, berkebun dan usaha-usaha lainnya. Dan desa di Selimutan ini atau desa wisata Nyarai ini rata-rata IDT, ya, artinya pendapatan tidak menentu lah gitu kan. Next. Nah ini kondisi hutan kita yang 60% kawasan desa yaitu kawasan hutan. Jadi rata-rata warga ya inilah aktivitasnya gitu kan. Next. Nah, ini merupakan permasalahan berikutnya, itu adalah keterkaitan masyarakat dengan hutan. Nah, kalau kita lihat profesi mereka yang mencari kayu di hutan, itu kita perkirakan sehari itu 10 sampai 15 batang kayu yang keluar per hari di hutan Gambaran. Berikutnya kebutuhan. Jadi kebutuhan masyarakat pada saat itu rata-rata kebutuhan pribadi yang memenuhi rumah tangganya. Ini bermasalah juga karena memang mereka menebang juga gitu kan untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Berikutnya kepemilikan. Jadi warga banyak klaim kalau tanah ini tanah mereka. Padahal kalau kita telusuri itu merupakan tanah negara atau tanah wilayah. Nah jadi ini menjadi kendala pada saat itu karena memang kita tidak bisa mengelola di kawasan. Pertama belum ada izin oleh Kementerian Kehutanan. Yang kedua warga ngeklaim kalau tanah ini tanah mereka. Next. Setelah kita survei dan identifikasi ya, jadi kalau untuk pariwisata itu memang kita harus bisa mengidentifikasi dulu ya potensi yang kita mau kembangkan. Kita survei, kita diagnosa persoalannya sudah dapat. Ternyata yang perlu kita bina di tahap awal adalah masyarakat. Jadi kita mengadakan namanya sosialisasi.
Jadi kita berinisiatif mengadakan sosialisasi mandiri pada masyarakat. Oke, sebentar ya, Eda. Mungkin izin ya, tadi kita lagi survei lokasi di Mas Raya. Oke. Lokasinya panas. Minum dulu. Oh iya, nggak apa, sambil minum nggak apa. Ya. Semuanya Indonesia sedang dilanda panas kakek, jadi nggak tahu deh kalau di Jakarta sekarang lagi ada apa bagaimana. Belum sempat pulang. Ya, Nyare panas juga. Panas juga kan? Tapi kalau untuk rafting, Aman. airnya stabil, aman. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut ya. Jadi di sini kita mengadakan namanya sosialisasi ya. Di sosialisasi ini kita melihat bahwa perlu masyarakat disadarkan akan potensi wisata yang ada. Perlu masyarakat disadarkan bahwa ternyata orang banyak belum tahu mengenai pariwisata. Nah, kita mengajak masyarakat dulu agar paham pariwisata, bisa menerima tamu dengan baik. Habis itu kita sering nimbrung di kegiatan-kegiatan warga gitu kan, dan masih ditolak oleh warga. Dan ternyata saat kita ditolak ini kita melihat bahwa masyarakat belum tahu itu apa pariwisata. Nah, akhirnya kita dekatilah tokoh masyarakat yang ada di situ. Nah, di Minang biasanya orang yang paling disegani itu kan nenek mama atau datuk gitu kan. Dan akhirnya kita datangi beberapa orang tokoh masyarakat, para datuk ini. Setelah itu kita yakinkan mereka, dari mereka lah mereka menyampaikan informasi ini kepada keponakannya. Baru mereka setelah itu menerima kita, karena memang langsung datuknya yang meyakinkan masyarakatnya semua. Nah, setelah itu baru kita membentuk namanya kelompok yang waktu itu kita namai Podawis ya, kelompok sadar wisata LA Adventure. Next. Ini waktu kita bentuk kelompok ya masyarakat, jadi memang kelompok kita dulu badannya besar ya, banyak tatonya. Memang itulah kondisi masyarakat di lokasi kita pada saat itu. Next. Nah, setelah kita kelola bersama, tetap menjalankan namanya pelatihan-pelatihan mandiri yang dibantu oleh dinas. Habis itu kita dengan secara mandiri juga. Ya, jadi pelatihan pertama kita adalah pelatihan mengenai ular dulu, karena memang masyarakat pada saat itu belum paham mengenai ini. Berikutnya pelatihan mengenai kepemanduan, habis itu pelatihan bahasa Inggris. Nah, pernah kita mengadakan pelatihan bahasa Inggris, ya hari pertama tuh banyak orang datang. Hari kedua tuh cuma 5 orang, hari ketiga nggak ada yang datang. Karena memang pola kita yang salah ternyata, sudah kita kaji. Nah, baru kita munculkan pelatihan secara aplikatif atau praktek lapangan gitu kan. Alhamdulillah dengan cara ini 3 bulan masyarakat sudah bisa memandu dengan baik, sudah bisa berkomunikasi, sudah paham tentang materi apa yang kita sampaikan. Nah, habis itu masyarakat pun sudah bisa bercerita gitu kan, atau storytelling kepada tamu. Dan itulah yang memang kita harapkan betul gitu kan di kegiatan ini. Dan pola yang secara aplikasi ini dengan memberikan contoh, dengan cara berdiskusi dalam bentuk pendampingan gitu kan, akhirnya berbuah hasil. Next. Ini kegiatan sosialisasi kita ya secara mandiri ya, kita mempromosikan dengan media sosial, ada yang langsung, ada yang mengikuti pameran dengan kemitraan gitu kan. Jadi memang kita mengharapkan orang tahu dulu, karena di lokasi ini banyak orang tidak tahu lokasi apa ini. Dan memang kita harapkan yang penting orang tahu dulu apa itu Nyare. Oke, kita next. Nah, kalau kita bagi pola pengembangannya, kalau kehutanan namanya proses penyuluhan. Yang tahap secara sosial. Jadi di pariwisata ini untuk tahap pengembangan di awal kita tidak bisa berharap banyak mengenai titi masuk gitu ya, atau uang masuk. Jadi kita memang bergerak di skala sosial dulu. Ini mulai proses rekrutmen. Pada saat itu masih gabung 5 orang masyarakat, penyiapan posko, kita nggak ada dana, kita numpang semua warung warga, gotong royong mingguan, bulanan gitu kan.
pengunjung pun pada saat itu masih dipandu secara sukarela. Jadi memang kita membangunnya atas dasar sosial. Setelah ini berkembang, baru kita adakan proses pelatihan pemandu. Di sini sudah mulai kepedulian dari pemandu. Masyarakat lokal pun sudah bisa memandu, akhirnya sudah bisa briefing, sudah bisa registrasi. Itu range-nya dari tahun 2013 ya, prosesnya sampai tahun 2015. Nah, pada tahun 2015 ke atas baru kita mengurus yang namanya legalisasi. Destinasi pun sudah berbayar secara kontribusi dan sudah muncul trust oleh pengunjung dan masyarakat lokal. Ternyata kita ini bisa menghasilkan juga gitu kan, dan disinilah titik baliknya. Kita next. Ini jumlah pemandu kita yang sekarang berjumlah 165 orang, dan ini rata-rata penembang kayu di hutan yang kita latih dan kita bina di masyarakat. Kita next. Ini jumlah pemandu jika dibandingkan dengan jumlah pengunjung ya, dan juga fasilitas yang ada. Kita pengunjung naik turun ya. Dan ingat ketika banyak bertanya, kenapa sekarang bertahan di angka 300 sampai 500 per bulan gitu kan? Ya, karena memang kita di Nyarai tidak mengharapkan banyak orang datang. Di Nyarai itu memang wisatanya wisata petualangan atau wisata minat khusus. Jadi orang sedikit berbayar mahal, tapi memang dengan sedikit orang datang kita bisa menghasilkan pundi-pundi dari ekonomi. Karena satu orang mancing aja di Nyarai itu bisa membayar 500.000. 2 orang mancing udah 1 juta. 2 hari udah 2 juta. Itu setara dengan 200 orang datang dalam waktu 1 bulan. Jadi kita lebih mending membawa 1-2 orang gitu berkegiatan sudah setara dengan 100 ataupun 200 data kunjungan. Jadi memang kita bergerak di wisata petualangan. Local champion. Nah, ini local champion menjadi dasar kita bergerak. Jadi percuma kita bicara mengenai pariwisata, tapi kalau tidak ada menggerakkan di masyarakat sama aja bohong. Jadi memang salah satu gerakan yang penting di masyarakat adalah pentingnya local champion, pentingnya satu sosok ataupun kelompok yang mau bergerak di skala sosial dan fokus ke pengembangan program dan tidak bicara uang dulu. Kalau bicara uang dulu, ya nanti kalau dapat syukur, kalau dapat kemana? Apakah programnya nggak lanjut? Ya, ini jadi pertanyaan juga. Jadi memang kita kelompok dasarnya bukan buat proposal minta bantuan, tapi memang kita memantaskan diri untuk menerima bantuan. Ya, kita next. Peran masyarakat next. Jadi peran masyarakat di destinasi yang berbasis CBT ini sangat penting karena itu berhubungan dengan kearifan lokal masyarakat. Jadi berbeda dengan negara lainnya. Jadi kegiatan masyarakat yang bersama-sama kita kelola dalam bentuk pariwisata ini harus memiliki nilai keterhubungan dan keberlanjutan. Jadi memang masyarakat pun harus merasakan peran juga yang lebih jauh dalam pengembangan pariwisata. Jadi makanya masyarakat di desa itu biasanya kita gabung di kelompok setara wisata. Next. Berikutnya adalah pengolahan destinasi yang kita kelola. Pertama mungkin kita harus sadari bahwa sistem kepariwisataan kita sudah berubah. Ini sistem yang mungkin rata-rata dikerjakan oleh kawan-kawan di industri pariwisata. Pertama mungkin kita bahas mengenai daerah tujuan wisata. Ini mungkin menjadi destinasi, gitu kan namanya. Berikutnya ada rute antara yang menjadi penghubung dari daerah asal tujuan wisatawan atau pasar wisata ke destinasi. Nah, rute antara itu dikuasai oleh kawan-kawan operator atau tour and travel. Jadi untuk mencapai ke sebuah destinasi, jadi di kawan-kawan tour operator ataupun tour and travel itu akan mempromosikan destinasi tujuan wisatanya. Nah, sekarang mungkin ini sudah banyak tidak berlaku lagi karena memang untuk datang ke sebuah destinasi, si pengelola destinasi itu bisa langsung mempromosikan destinasinya atau desa wisatanya baik menggunakan media sosial, digital gitu kan, dan seterusnya. Jadi orang mudah tahu sekarang. Nah, jadi dengan kondisi dan situasi seperti ini, sekarang bagaimana caranya
si pengelola destinasi harus siap menerima tamu dengan baik gitu kan. Next. Nah, ini sedikit pengertian aja apa itu destinasi. Kita di Pariwisata sudah ada undang-undang ya, yaitu nomor 10 tahun 2009. Jadi destinasi itu merupakan kawasan geografis yang berada di suatu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas serta fasilitas pariwisata, akses serta masyarakat yang sangat terkait dan melengkapi keterjunannya ke pariwisataan di situ. Oke, kita next. Ini kriteria destinasi. Next. Yang penting tentunya ada struktur ya, kelembagaan di situ. Next. Nah, jadi tidak semua potensi wisata bisa dikatakan menjadi destinasi, atau tidak semua destinasi wisata itu merupakan potensi pariwisata. Karena kita harus kenali dulu apa itu wisata, apa itu potensi wisata. Jadi sebuah destinasi wisata bisa menjadi sebuah potensi wisata. Yang pertama itu dia harus ada SDM pengelolanya. Jadi minimal ada Poldaris di situ. Nah, jadi pernah kita mendapat laporan dari satu kawan gitu kan, yang ada di situ daerah, dia menyesal memviralkan sebuah lokasi wisata gitu kan, karena memang di lokasi itu belum ada pengelolanya. Setelah tempat itu viral, tempatnya hancur, banyak coret-coret gitu kan, habis itu sampah buang sembarangan, akhirnya lokasinya kumuh. Nah, jadi kita tidak boleh juga asal viral juga. Jadi pastikan dulu siap tidak masyarakat dalam menerima tamu. Makanya salah satu identifikasinya adalah SDM pengelolanya ada di situ. Berikutnya fasilitas penunjang gitu kan, walaupun tidak mewah, yang penting ada. Jadi masyarakat pun harus bisa menerima tamu dan fasilitas pun juga memadai, misalnya toilet, TIC, Tourism Information Center, musola mungkin bagi muslim, jalur trekkingnya gitu kan, gazebo-nya gitu kan, harus kita minimal adalah gitu kan dalam melengkapi penerimaan tamu, dan ketika dibutuhkan secara langsung tamu bisa menikmati fasilitasnya ya. Berikutnya adalah akses ya, akses ini penting, pertama dari bandara ke lokasi. Nah, jadi kalau seandainya aksesnya kurang memadai, otomatis akan mengurangi minat pengunjung. Tapi di kita di Nyarai itu akses itu memang jelek, gitu kan, memang jalan setapak gitu. Tapi dari bandara ke lokasi posko sudah bagus. Dulu waktu Yuda mungkin masih tahun berapa terakhir di kemarin ya, Selibutan itu masih jalan jelek ya. Sekarang sudah aspal tuh sampai ke posko ya sudah ada aspal. Tapi dari posko sampai ke atas itu memang jelek jalannya, karena memang itu daya tariknya. Dan memang yang kita arahkan itu adalah wisata bisa setahun bisa merasakan sensasi trekking ke dalam. Berikutnya ada komitmen daerah. Jadi memang pemerintah pun harapannya mendukung program ini. Percuma kita bergerak tapi pemerintah tidak mendukung, ini susah juga. Jadi mulai dari desa, lurah gitu kan, atau camat gitu kan, sampai bupati, sampai pemerintah pusat pun ataupun anggota dewan sekalipun harus bisa mendukung program ini harapannya gitu dengan anggarannya gitu. Next. Ya, ini komponen destinasi. Tentunya harus ada akses yang memadai, daya tarik serta sarana. Kalau untuk pengaturan butuh regulasi, perencanaan serta penggunaan fisik. Habis itu ada kesiapan masyarakat, usaha pariwisata dan pengawasan serta pengendalian. Next. Nah, jadi sifat dasar pengembangan wisata itu adalah pertama harus unik ya, yaitu membuat orang penasaran, dan kita mengambil salah satunya adalah Nyarai pada saat itu menjadi something to see-nya, dan something to do-nya banyak. Berikutnya adalah khas, artinya tidak dimiliki oleh orang lain, cuma kita aja yang punya. Jadi itu yang menjadi alasan orang ke tempat kita. Ada kelokalan yang betul-betul muncul dari masyarakat. Kalau misalnya ada masakan ciri khas itu, memang masyarakat di situ yang membuatnya asli, artinya turun-temurun. Jadi memang bukan dibuat semata-mata, tapi memang menjadi sudah produk turunan gitu kan, ataupun produk turun-temurun gitu kan dari masyarakat. Dan next.
Berikutnya adalah penentuan jenis wisata. Jadi kita menggerak di wisata pun harus bisa menyadari apa sih wisata yang akan mau kita kelola dan mau diarahkan kemana. Dan kebanyakan orang gitu kan tidak paham dan asal tiru aja gitu kan. Jadi datang ke suatu tempat, studi banding gitu kan, habis itu langsung diterapkan. Jadi kita selaku pengelola harus paham itu. Jadi kalau tidak semua tempat itu sama, pasti ada perbedaannya, minimal kultur masyarakat. Jadi kalau kita misalnya studi banding, studi tiru, setelah kita dapat ilmunya, kalau kita mau menerapkan di tempat kita harus di ATM, ya amati, tiru dan dimodifikasi. Next. Mengidentifikasi potensi ini penting juga untuk keberlanjutan. Jadi memang potensi yang kita miliki itu adalah potensi yang berdasarkan kebutuhan dari pasar. Next. Jadi pada saat itu memang waktu kita ngeliat kawasan Nyare ini banyak pesimis gitu kan, nggak mungkin lah next ini dikelola gitu kan, karena memang kawasan ini kata orang tidak akan ada yang mau dikunjungi. Next. Kadang-kadang ada yang mau dikunjungi gitu kan. Oke, next. Dia beranggapan kalau kawasan ini ya kawasan yang berbahaya, jauh di hutan gitu kan. Dan kita lihat kalau seandainya berpandangan logika terbalik gitu kan, jadi kalau orang beranggapan nggak mungkin, logikanya berarti mungkin. Jadi dari pesimis tadi kita menjadi optimis. Kenapa demikian? Karena kita mengambil pasar minat khusus. Next. Pasar minat khusus itu kan. Jadi memang pasar yang minat khusus itu memang kita harapkan menjadi sasaran utama bagi kita. Kita tidak mengambil pasar yang mass tourism. Jadi pasar tertentu. Itulah yang menjadi dasar kita dalam pengembangan. Berikutnya DMO itu kan. DMO itu merupakan destination management organization. Jadi dalam sebuah desa wisata atau destinasi itu bisa beragam pengelolanya. Ada mungkin Podarwis, ada mungkin Bumla atau Bumdes, ada desa wisata dalam bentuk kelembagaan, ada badan usaha, ada yayasan, ada swasta dan lainnya. Tapi memang harapannya masing-masing kelompok ini atau lembaga ini bisa berkolaborasi dalam pengembangan desa wisata. Karena tidak ada yang Superman ya, tapi super team. Ini Podarwis pun bisa berkolaborasi dan seterusnya. Oke, kita next. Berikutnya adalah keterhubungan. Nah, kalau kita lihat memang di sini ada ini ya, kelompok itu harapannya punya kepemimpinan dan koordinatif, ada perencanaan serta proses pelatihan juga, pengembangan produk, karena memang di satu sisi adalah wisatawan itu mudah bosan, ada pemasaran dan promosi tentunya dalam pengembangan produk wisatanya, kerjasama dan membangun tim ya untuk keberlanjutan serta hubungan dengan masyarakat baik gitu kan, jangan sampai ada konflik. Next. Ya, next. Terus next. Nah, ini yang menjadi pengelola di lapangan, Podarwis. Apa itu Podarwis? Next. Podarwis itu merupakan kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak dan mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh berkembangnya kepariwisataan. Ya, tetap Podarwis itu adalah menjadi gerakan sosial sebetulnya untuk sadar wisata. Next. Nah, di mana sih kedudukan dari Podarwis? Ya, Podarwis berkedudukan di bawah nagari atau di bawah desa yang merupakan lembaga swadaya masyarakat, gitu kan? Jadi memang tugas dan fungsinya ada 3. Next. Tugas fungsi Podarwis itu ada 3. Yang pertama itu adalah mitra pemerintah, habis itu adalah pengelola destinasi pariwisata atau operator desa wisata, yang ketiga adalah pemberdayaan masyarakat. Nah, harapannya kelompok ini menjadi mapan ke depannya, ya, agar dia memiliki peran yang lebih jauh di masyarakat. Next. Nah, kenapa harus Podarwis? Karena memang dukungan masyarakat itu menentukan berkelanjutannya sebuah pariwisata secara jangka panjang. Sementara Podarwis adalah masyarakat. Jadi memang
masyarakat pun yang tergabung di Podaris harus kita tingkatkan perannya dan harus merasakan bahwa wisata itu bukan punya hanya kelompok-kelompok tertentu, tapi milik semua masyarakat. Ya, pariwisata itu kan atau destinasi itu kan seperti magnet gitu ya. Kalau magnetnya kita jaga terus, kita rawat terus, makanya akan makin kuat daya tariknya. Tapi kalau seandainya tidak bermanfaat, nah ini akan mempengaruhi. Next. Habis itu peran Podaris, ini sudah kita sampaikan tadi, partner pemerintah, pengelola atau operator desa wisata, dan mitra bagi pemerintah. Next. Ini contoh manajemen kelompok dari Podaris yang secara umum ya. Next. Ini kita yang kita kembangkan di masyarakat dan alhamdulillah berjalan dengan baik. Next. Nah, setelah terbentuk Podaris atau DMO ini, apa yang akan kita lakukan? Next. Yang pertama itu yang bisa kita kerjakan itulah membuat namanya roadmap 5 tahun mendatang atau visi misi kelompok namanya. Yang kedua adalah sudah ada flow gitu kan ke dalam destinasi atau alur gitu kan. Jadi semacam alur perjasta, alur pulang datang dan perginya gitu kan, tamu ke sebuah destinasi, alur gitu. Satu siapkan SDM pengelolanya gitu kan, siapa yang mengelola gitu, kita harus siapkan juga. Apakah baru kategori berkembang, kalau berkembang baru ditingkatkan perannya, apakah baru kategori rintisan, kalau maju syukur-syukur alhamdulillah. Berikutnya apa tema yang akan ditawarkan, ini penting juga, apa yang menjadi pembeda kita dibandingkan destinasi lainnya gitu. Next. Nah, di sini kita lihat dinamika pariwisata. Jadi pariwisata itu ada 2 sekarang, dan ini sangat mempengaruhi dengan berbagai pariwisata kita. Ada namanya old tourism atau wisata lama. Kalau wisata lama ini usaha perjalanan wisata itu lebih berperan. Sedangkan basisnya daya tarik. Sementara untuk wisata masa depan atau new tourism atau wisata baru itu wisatawan lebih berperan dan basisnya pengalaman. Dan saya lebih memilih kepada new tourism. Dan memang itu yang kita kerjakan sekarang. Dan nilainya lebih 2 kali lipat daripada nilai all tourism. Dan next, ini contoh denah ya. Next, ini contoh BMC. Next, BMC itu merupakan analisa ya yang kita lakukan kepada sebuah pekerjaan ataupun kegiatan sebelum memulainya. Nah, ini kita juga jangan. Nah, kelompok pun harapannya adalah memiliki 3 ini. Pertama adalah ADRT kelompok yang menjadi rule kegiatan kelompok. Yang kedua, kepengurusan. Jadi pengurus pun harus aktif dan berkembang dalam kegiatan. Yang ketiga, program kerja tentunya. Ya, harapannya ini menjadi bahan atau dasar kegiatan kelompok bergerak. ADRT menjadi rule kelompok, kepengurusan menjadi dasar pengembangan, serta program kerja menjadi arah tujuan dari kelompok. Kalau 3 ini jalan, jadi kelompok aman. Next. ADRT butuh penerapan. Jadi memang kalau seandainya ada yang pengurus yang bermasalah, diganti. Kalau seandainya pemandu mungkin yang berbuat tidak baik, ya dikeluarkan. Jadi diatur ya ADRT kelompok dalam bentuk sanksi. Kepengurusan butuh legalitas, minimal SK dari desa, agar dia bisa nyaman bergerak. Program kerja butuh pelaksanaan dan evaluasi. Dan itu berkala harapannya. Next. Pembanggaan yang kuat tentunya itu menentukan juga maju dan mundurnya sebuah kegiatan pariwisata di masyarakat. Next. Nah, ini pelatihan, diskusi, serta pendampingan yang kita adakan di masyarakat dan semuanya mandiri. Next. Dan swadaya tentunya. Next. Paket wisata. Next. Jadi memang jualan kita di masyarakat lah jualan paket wisata. Next. Karena memang salah satu dasar kelompok bergerak itu adalah next saja, itu nggak jalan kayak. Nah, ini dari dasar ya, kenapa kelompok itu berkelanjutan? Ya tentunya harus ada nilai ekonomi di situ. Nah, kelompok kalau mau berkelanjutan, otomatis kita jualan jasa itu pakai wisata. Nah, sebelum kita jualan, seharusnya kita harus paham dulu apa sih potensi wisatanya. Nah, jadi kita nilai gaji gitu kan secara mendetail. Tidak hanya makro, tapi secara keseluruhan. Kita kaji betul potensi-potensi utama dan potensi lainnya yang mendukung kegiatan kepariwisataan di situ.
Nah, tapi kita dapati ya di lokasi kita tuh ada nyare tentunya, ada ikan panjang, ada mulungkung, ada tapir, ada sterculia, ada buah barangan, gitu. Next, ada ngorak-ngorak lainnya, ada ular gitu kan, ada cacing planaria yang panjangnya sampai 50 cm, ada tanaman-tanaman obat, ada tanaman jahe gitu kan, ada tanaman untuk masak dan seterusnya. Next. Nah, dari potensi tadi muncullah paket pariwisata. Jadi muncul kegiatan pariwisata. Yang pertama itu kita melakukan trekking. Yang kita jual itu adalah suasana alamnya, trekkingnya, dan juga ceritanya. Jadi saya gambarkan orang yang paling beruntung di dunia adalah orang datang ke Nyare. Kenapa demikian? Karena dia menyaksikan fenomena jutaan tahun lalu namanya breksi. Jadi di Nyare itu secara kajian ekologis dulu nggak ada. Tapi karena ada breksi, yaitu pusaran arus yang membawa kerikil, yang mengurus ini nggak ada lokasi Nyare ini, maka terbentuk kolam secara alami, namanya breksi. Next. Nah, aktivitas camping, ini menariknya, camping dalam hutan. Next. Aktivitas supervisi. Ini kalau kita lihat ada foto bule ya, sedang memanah ikan dan mendapat ikan. Di sampingnya ada foto masyarakat lokal. Ini foto bule ini bohong nih. Ini bule ini nggak ada dapat ikannya. Ini bulenya nampak foto aja. Jadi kita di lokasi tidak menjual ikan kepada bule, tapi kita menjual experience.